You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat sore untuk adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sore hari ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Karena itu saya mau kenalan diri dulu ya. Nama saya Alex Nanlohi. Saya saat ini melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta dengan pelayanan perkantas. Dan saya dari gereja di GPIB di Kelapa Gading. Di gereja saya juga terlibat dalam pelayanan di remaja atau di tempat kami yang disebut dengan Teruna. Ya, senang sekali sore hari ini boleh berbagi dengan teman-teman sekalian. Jadi berharap tak kenal kan maka tak sayang ya. Sudah kenal sih berharap makin disayang. Baik, sore hari ini Kak Alex ingin kita melihat sama-sama tema kita. Dan ini PowerPoint presentation yang saya siapkan buat kita sama-sama. Jadi hari ini kita akan melihat tema berbeda dalam persahabatan ya. Tentunya setiap kita ingin menjadi berkat dimanapun kita berada, termasuk juga tentunya di tengah persahabatan kita ya. Nah, Kak Alex ingin mulai dengan pengen kenal sih ya teman-teman semua. Tapi ya kalau mesti sharing satu-satu, kenalan satu-satu pasti nggak sempet ya, karena waktunya terbatas. Tapi Kak Alex ingin teman-teman sharing sore hari ini secara singkat saja. Kan ini lagi masih pada di rumah gitu ya. Belajarnya juga nampaknya masih dari rumah, masih pembelajaran jarak jauh. Nah, Kak Alex ingin tanya ini. Bagaimana perasaanmu saat ini ketika harus belajar online di rumah? Nah, ini kalian generasi icon, emoticon. Silakan teman-teman pilih maksimal 2 pilihan. Which one describe how you're feeling at this moment ketika kalian lagi belajar di rumah? Silakan, Kak Alex kasih waktu ya. Silakan teman-teman mengisi. Apa nih kira-kira feelingmu? Yang mana yang paling tepat menggambarkan, aduh, aku nih begini banget nih sekarang ya. Wah, thank you Gwen. Siapa lagi? Oke. Revan ya, terima kasih. Rafael, 2 dan 7. Wah, oke. Ada lagi? Silakan yang mau mengekspresikan gitu ya. Ini nggak ada benar salah ya. Ini kita sama-sama jujur aja sama perasaan kita. This is how I feel gitu ya. Silakan. Oke, thank you Toti nomor 2. Ezekiel nomor 1 dan 7 ya. Oke. Iya, terima kasih teman-teman yang udah sharing, yang udah berbagi gitu ya. Thank you, Bea juga. Oke. Iya, terima kasih teman-teman. Boleh dong Kak Alex dengar siapa ya? Rafael deh. Rafael, kenapa pilih nomor 2 dan 7? Kira-kira kenapa sih perasaan itu yang mewakili? Rafael boleh buka mic-nya? Boleh kita dengar sharing sebentar? Oke. Mm-mm. Hmm. Banyak tugas nggak, Rafael? Hmm. Oh, oke. Boleh tahu Rafael kelas berapa sekarang? 3 SMP. Oke. Thank you ya buat sharingnya, Rafael. Wah, ini mewakili teman-teman sekalian. Dan saya pikir juga
banyak hal ya yang kita alami, yang kita rasakan. Boleh dengar satu lagi dari Titan kali ya. Titan silakan. Boleh share kenapa tuh pilih nomor 2 sama nomor 4. Apa yang kira-kira Titan rasakan? Hmm. Oh gitu ya. Heeh. Mm-mm. Nah gitu deh. Kalau sekarang kelas berapa, Tan? 3 SMP juga ya. Oke, thank you sharingnya ya. Baik, jadi teman-teman, Kalex senang ya. Paling paling nggak kita bisa mengungkapkan perasaan kita apa adanya. Dan memang ya kalau itu yang kita rasain ya, ya itu gitu ya. Nah, tapi waktu kita sama-sama bersekutu sore hari ini, mari kita datang sama Tuhan ya. Kita sama-sama mohon Tuhan berbicara sekali lagi. Sehingga di tengah-tengah apapun perasaan kita, kiranya firman Tuhan boleh tetap kita nikmati sore hari ini. Mari Kak Alex ajak kita berdoa sekali lagi ya, sebelum kita membaca, merenungkan lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Meskipun dalam kondisi yang berbeda-beda, perasaan yang berbeda-beda, tapi kami tahu bahwa Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat teman-teman yang sharing apa yang mereka rasakan dalam pergumulan, perasaan mereka, situasi yang ada. Kami terus memohon anugerah Tuhan agar kiranya Engkau berkenan terus berbicara kembali kepada kami secara khusus dengan tema yang sore hari ini. Kami ingin juga menjadi sahabat yang baik, yang berbeda tentunya dari apa yang sedang ditawarkan oleh dunia yang tidak membangun persahabatan dengan baik. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Nah, baik teman-teman, secara khusus sore hari ini si Alex ingin sharing tentang topik ini ya. Don't be a bully, but be a friend. Jadi kalau kita bicara tentang berbeda dalam persahabatan, nah salah satu yang Alex ingin kita sama-sama lihat dan pelajari adalah tentang bully ini. Ya, ini bukan hal yang baru lah buat teman-teman sekalian ya. Pastinya juga dalam situasi yang kita alami bermacam-macam. Tapi mari kita coba lihat beberapa pembahasan, beberapa konsep tentang bully sendiri. Nah, kalau teman-teman googling aja udah langsung keluar gitu ya. Nah, itu bully adalah sebuah kata kerja ya. It's a verb. Dan ini adalah satu sikap menunjukkan superioritas ya. Use superior strength or influence. Nah, kita menggunakan kekuatan kita yang superior, yang lebih dari orang lain, atau pengaruh kita untuk mengintimidasi seseorang. Memang secara sederhana ini bisa dikatakan bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang seseorang kehendaki kepada orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti tentang bully ini, memang agak sulit dalam bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada padanannya namanya merundung atau merisak gitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sedikit keterangan buat kita. Kata bullying sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Selama ini banyak yang mengartikan bullying sebagai kekerasan atau penindasan atau intimidasi. Nah, ketiga padanan kata tersebut sebenarnya tidak secara khusus menunjukkan pengertian bullying, tapi lebih mengacu kepada contoh-contoh yang terjadi waktu orang membuli. Ya, bisa dengan kekerasan, bisa dengan penindasan, ataupun dengan intimidasi. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, makanya ini dipakai sekarang kata risak atau rundung ya. Jadi agak dengernya gimana gitu ya. Yang intinya adalah mengusik, mengganggu, atau juga
membuat sesuatu tuh terjadi secara paksa. Jadi memang kalau kita bicara tentang bullying, ini fakta-fakta yang kita lihat ini terkait dengan semua hal ini. Apa yang sedang teman-teman juga mungkin tahu dan alami, dan saya pikir di sekolah juga kita belajar itu, begitu ya. Apa saja yang dilakukan waktu membuli? Bisa memanggil nama, atau menggunakan nama-nama hewan memanggil orang lain begitu, itu juga termasuk bully sebenarnya. Lalu kemudian kita bisa lihat ini ya, berbagai hal, termasuk di dalamnya juga ada tentang cyberbullying. Nah, termasuk juga merusak sesuatu yang menjadi milik, damaging property, atau force to do something. Jadi dalam definisi yang lain, ada buku yang menyatakan begini ya. Bullying merupakan suatu perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan atau intimidasi tadi ya, untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan atau kekuasaan. Jadi biasanya begini, kalau dibully itu biasanya ada yang lebih kuat tuh, membuli yang lebih lemah. Dan ini cenderung terulang dan polanya selalu sama. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Jadi itu jarang berbalik ya, tiba-tiba yang lemah itu jadi kuat gitu, kayak film-film superhero dia dapat kekuatan ekstra. Biasanya yang terjadi adalah yang kuat terus menekan yang lemah, dan terjadinya mirip polanya seperti itu terus. Nah, menariknya kenapa ini jadi penting? Karena di tengah-tengah kehidupan teman-teman ini terjadi, sadar atau tidak. Nah, coba lihat. Bullying terjadi tidak hanya karena kemarahan atau karena adanya konflik yang harus diselesaikan. Jadi belum tentu karena ada konflik, ada kemarahan. Tapi bullying itu kayak, ya dia enjoy aja gitu, punya perasaan superior, sehingga dia merasa punya hak untuk menyakiti, menghina, atau mengendalikan orang lain yang dianggap lemah, yang dianggap rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat. Jadi, bullying merupakan perilaku intoleransi terhadap perbedaan dan juga bahkan kebebasan. Nah, teman-teman, dari ini menarik ya, ada pola berulang. Lalu kemudian di berbagai situasi bisa berbeda-beda. Misalnya begini, di sekolah, karena seorang anak yang badannya kecil, teman-temannya pada gede-gede, ini masa puber kan, ada yang pubernya agak telat gitu ya. Jadi kemudian karena badannya kecil, cungkring gitu ya, akhirnya dia dibully sama teman-temannya yang lebih besar dari dia, yang menekan dia. Tapi bisa jadi di rumah dia punya adik yang kecil. Nah, dia di rumah ngebully adiknya yang kecil. Jadi bisa jadi di satu situasi teman-teman bisa jadi orang yang adalah korban bully, tapi di situasi lain kita pun bisa membuli orang lain. Nah, jadi ini memang ya menarik ya untuk memperhatikan dan mempelajari pola-polanya, supaya kita juga sadar begitu ya, apa sih yang harusnya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang kenal Tuhan Yesus, gimana nih kita berbeda dalam bersahabat. Karena biasanya terjadinya di mana ini di kalangan orang-orang yang ya bersahabat begitu ya. Tentu ini terjadi di sekolah bisa, tapi juga yang Kak Alex kasih contoh, bahkan di rumah juga bisa. Ada orang yang tanpa sadar melakukan itu kepada adiknya, kepada saudaranya yang dianggap lebih lemah dari dia. Ya. Nah, sekarang Kak Alex mau survei dulu nih, ya. Nah, silakan teman-teman. Saya minta teman-teman masuk ke menti.com. Gampang lah ya, www.menti.com. Tolong masukkan kodenya 186526. Dan teman-teman tolong jawab pertanyaan yang ada di situ. Ya, cuma tinggal klik aja satu pilihan ya. www.menti.com, kodenya 186526. Oke? Silakan ya.
www.menti.com. Nanti Kak Alex coba share ya. Oke. Iya. Silakan, ini sudah ada 9 orang yang menjawab. Saya pernah dibully. Oke. Kita di room ini ada 30-an orang. Ini silakan yang baru respon 13. Kalex masih tunggu. Kodenya 186526. Nah, biar kita lihat sama-sama ya, siapa yang pernah dibully gitu. Baru 15 orang, yang lain boleh ikutan. 186526 itu kodenya ada paling atas ya, www.menti.com. Ada lagi, ini baru 18 orang. Oh, oke. Ya, sorry. Soalnya ini yang saya lanjut ya. Sekarang pertanyaan kedua nih. Teman-teman lihat pertanyaan yang kedua. Saya pernah ngebully orang lain. Saya pernah ngebully orang lain. Silakan. Oke. Ya, ini yang cepat duluan ya, soalnya ini pakainya yang gratisan. Baik. Teman-teman, apa yang kira-kira kita pelajari dari pola ini? Bahwa ternyata pasti ada dari kita yang memilih dua-duanya, pernah dibully dan pernah ngebully. Ya, Kak Alex sih berharap ada juga yang memilih sama-sama ya. Saya tidak pernah dibully dan tidak pernah membuli. Tapi dari data yang masuk secara sekilas ini, nampaknya kita bisa menyatakan bahwa yang pernah dibully juga cenderung membuli lagi. Atau orang yang pernah dibully, maka ia akan jadi seperti, ya makanya tadi ya, pola yang berulang, melakukan hal itu pun kepada orang lain. Nah, teman-teman, ini jadi thank you ya buat yang sudah ikutan dalam survei singkat kita. Nah, Kak Alex ingin kita menyadari begini teman-teman ya, bahwa ini bukan hal biasa, ini satu problem sebenarnya yang muncul karena orang tidak memahami dengan baik, dengan tepat apa sih artinya menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Teman-teman, Kak Alex ingin cerita satu kisah sedih. Kisah yang sebenarnya disitulah saya jadi sadar betul tentang bully yang punya efek jangka panjang. Jadi satu waktu saya dapat telepon dari seorang teman yang meminta untuk datang melayani adiknya. Adiknya yang sedang sekarat di rumah sakit. Jadi waktu itu singkat cerita, adiknya ini kena penyakit di usia muda, 30-an tahun. Kena penyakit diabetes, lalu kemudian itu merambat ke seluruh tubuh. Dan akhirnya itu sampai merambat ke ini ya, terkena juga ke paru-parunya, penuh dengan air, susah bernafas. Dan akhirnya waktu itu kondisi makin menurun, makin lemah. Dan waktu itu dokter sudah mulai angkat tangan, tidak sanggup lagi. Sehingga waktu itu teman saya telepon, Alex bisa datang nggak? Saya bilang, saya no problem bisa datang. Dia bilang, adikku kondisinya makin lemah. Jadi memang dia sudah bernafas pakai ini ya, belum pakai selang gimana, tapi dia sudah dibantu oksigen karena napasnya udah mulai susah. Dan waktu itu saya datang, dan ya disitulah jadi kenal, jadi mulai cerita ya. Terus kemudian saya dengar dari kakaknya,
Jadi sebelum saya datang, saya tanya dulu sama kakaknya, adikmu sakit apa? Kenapa usia masih 30 tahun sudah sakit, lalu kemudian kena diabetes gitu dan seterusnya. Dan dia cerita ya, teman saya cerita sebelum Kak Alex datang. Dia bilang adiknya ini adalah korban bully. Dia mengalami bully kira-kira SMP ya, seumuran kalian sebagian. Dan waktu itu adiknya ini memang badannya cukup gendut. Jadi bulinya bully fisik. Dia dikatain, dia dibuat begitu rupa jadi mainan buat teman-temannya. Dan kemudian akhirnya anak ini mogok, nggak mau sekolah. Dan akhirnya karena nggak mau sekolah, dipaksa orang tua nggak mau juga. Akhirnya orang tua menyerah. Dia pokoknya tidak mau sekolah karena dia malu sama temennya. Dia tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Dan akhirnya anak ini jadinya kerjanya di rumah main game. Main game, makanya waktu itu memang juga mereka ada di kampung ya. Jadi bukan di Jakarta, jadi main game terus gitu ya. Orang tua juga punya kesibukan, nggak bisa maksa anak nggak mau sekolah. Kerjanya dia cuma main game, makan. Sehingga akhirnya tubuhnya tambah besar, tambah gendut. Dan akhirnya terkena penyakit diabetes di usia 20-an. Jadi kalian bisa bayangkan dari SMP udah nggak mau sekolah. Terus sampai akhirnya dia jadi anak yang malas keluar rumah, kerjanya makan terus, akhirnya dia menjadi sangat gendut dan terkena diabetes. Dan kemudian dia mulai dibangun rasa percaya dirinya karena ternyata ada yang menemukan talentanya dia. Dia pinter untuk bernyanyi, sehingga waktu itu dia ngajar core di gereja. Dan akhirnya itu jadi passionnya dia. Dan dia mulai ngajar core, dia banyak melatih orang-orang. Jadi di usia 30-an, karena memang ada bawaan dari penyakit diabetes itu, dan kemudian kemudian ke bagian-bagian tubuh yang lain. Dan akhirnya kalau singkat cerita, dia sekarat di usia 30-an. Di saat dia mulai bangkit dari rasa percaya dirinya mulai muncul, dia mulai mengajar core dan jadi berkat di banyak gereja begitu ya. Tapi ya, nyawanya tidak tertolong. Setelah saya datang mendoakan dia, kira-kira 2 atau 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Waktu itu Kak Alex juga ngobrol sama dia, cerita, ingatkan dia bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Nah, teman-teman, waktu saya merenungkan itu semua, saya lihat perjalanan teman ini, akhirnya saya jadi sadar betul ya. Kalau kita bilang bully, sebenarnya dari cerita ini, bully itu akhirnya apa? Membunuh. Mungkin kita pikir, alamak, ini mah cuma bercanda, Kak. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Makanya hati-hati. Mungkin kita perlu ke sekolah minggu lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan seluruh tubuh kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang malah membunuh orang lain secara tidak langsung. Mungkin bukan sekarang dia matinya. Maaf ya. Mungkin bukan sekarang, tapi ketika orang terbiasa membuli, ya, itu akan jadi sesuatu yang sangat mengerikan di waktu, bisa sekarang, bisa juga di waktu akan datang. Beberapa orang ngomong, itu bercanda kok, Kak. Tapi saya selalu ingat ya, kalau bercanda, dua-duanya akan tertawa. Kalau cuma satu yang tertawa, itu bukan bercanda. Ketika yang satu tertawa, yang lain mungkin sedih, mungkin nangis. Dia mungkin gak tunjukin nangis di depanmu. Tapi waktu dia pulang ke rumah, mungkin dia memandangi cermin ketika engkau berkata, kepalamu peang, rambut lu jelek gitu ya. Gile, matanya sipit. Gile, matanya belok amat, mau keluar kayak ikan mas koki. Bisa begitu gampang dengan ucapan-ucapan yang kita pikirnya bercanda. Tapi selalu ingat, kalau bercanda, dua-duanya akan tertawa.
Tapi kalau yang tertawa cuma satu pihak, yang lain justru sedih, merasa dirinya disepelekan, dilecehkan, direndahkan. Nah, itu sudah harus hati-hati ya. Nah, teman-teman, Kak Alex harap pemahaman kita tentang bully ini makin kita bingkai dengan benar. Karena sekarang ini tanpa sadar, itu begitu gampangnya orang membuli. Sekali lagi atas dasar bercanda, tapi selalu ingat, bercanda itu yang tertawa dua pihak. Kalau cuma kamu yang tertawa, orang lain nangis, itu bukan bercanda, itu menghina. Kalau waktu orang bilang bercanda, kamu nangis, dianya tertawa, sekali lagi, itu bukan bercanda. Jadi hati-hati ketika kita bicara tentang persahabatan yang sesungguhnya. Sekarang dengan berkembangnya sosial media, ya, di dunia sosial media, dimana ini unik juga fenomenanya ya. Makanya saya waktu dapat beberapa gambar ini ya, bukan meet and greet lagi, tapi meet and tweet mungkin gitu ya. Atau sekarang dengan Instagram dan semua itu gitu ya. Memang penggunaan teknologi ini jadi unik juga ya. Karena penggunaan teknologi yang tidak tepat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sebenarnya menarik juga ya, pandemi ini membuat kita sama-sama pakai Zoom, sama-sama ibadah ya. Tapi kadang-kadang juga unik ya. Waktu kita lagi ibadah offline, bisa jadi duduk sebelahan, tapi masing-masing dengan HP-nya sendiri gitu ya. Tapi yang teknologi bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga kalau tidak tepat digunakan, menjauhkan yang dekat. Nah, bully pun masuk ke dalam dunia teknologi. Sehingga sekarang juga Kak Alex bawakan materi ini di beberapa sekolah juga. Karena ini juga materi yang biasanya diminta oleh sekolah-sekolah untuk diajarkan kepada anak-anak, khususnya berkaitan dengan cyberbully. Nah, secara definisi cyberbully adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik dewasa maupun remaja atau anak-anak, secara sengaja mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan seseorang atau sekelompok remaja atau anak lain melalui teknologi informasi seperti melalui media sosial atau mobile device. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati ya. Begitu gampangnya kita mungkin tanpa sadar komen di status orang ketika ada teman yang mungkin lagi posting dia lagi ngapain, lalu kemudian kita komen begitu rupa ya. Itu teman-teman bisa jadi apa ya? Itu gampang sekali menjadi bagian yang membuat orang jadi sedih gitu ya ketika ada komen-komen. Makanya kalau kita lihat sekarang itu banyak para artis gitu ya, jadi korban dari bullying. Karena apa yang mereka lakukan di komen begitu rupa ya. Dan secara umum, cyberbully dapat diartikan sebagai segala bentuk pelecehan dan pencemaran nama baik yang menggunakan media internet ataupun mobile device. Nah, sedangkan pelaku cyberbully adalah seseorang yang melakukan perbuatan cyberbully ini. Karena itu hati-hati dengan media sosial, hati-hati memberikan komentar, dan ingat, sudah ada undang-undangnya sekarang ya, hati-hati dengan tindakan-tindakan cyberbully yang memang merugikan korban. Karena banyak dalam, ya kita udah nonton banyak film, kalian mungkin udah tahu juga ya, bahwa ada anak remaja yang ketika posting gambar tertentu, kadang-kadang kan gini ya, dia udah posting tuh bisa jadi dia udah bagusin, dia udah bikin hidungnya mancung pakai kamera B612 gitu ya, udah bikin wajahnya lucu ya. Tapi begitu di komen, gila lu kayak apa misalnya ya. Nah, itu bisa begitu rupa dipikirin. Kadang-kadang kalau kita mau jujur ya udah cuek aja kan. Tapi kalau kita mau jujur, kita sebenarnya bukan manusia yang bisa cuek dengan sangat cuek begitu ya. Begitu kita mendengar sebuah komentar, ada yang mengevaluasi kita, ada yang mengomentari penampilan kita, bahkan waktu media sosialnya kita udah tutup, tapi itu masih teringat. Sehingga bayangkan, banyak orang-orang yang karena media sosialnya dibully. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya.
menyebabkan gangguan fisik maupun mental, dan kadang berakhir dengan kematian. Ada yang waktu dia posting terus kemudian orang bilang, gila gendut banget, padahal dia udah mungkin sebulan puasa, sehingga akhirnya dia mulai ngurusin badan. Kenapa? Karena dia sangat mendengar komentar netizen gitu ya. Mungkin kalau kita dengar begitu, ih ngapain sih dengerin gitu. Tapi memang jujur teman-teman, begitu kita punya sesuatu yang kita posting dan dikomentarin negatif, itu pasti kepikiran. Sehingga secara undang-undang pun di Indonesia telah ada undang-undang ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan main-main, itu bisa dituntut. Pencemaran nama baik, dan bahkan ini bisa jadi hal yang kalau saya perhatikan banyak anak muda, anak remaja yang kadang-kadang merasa di dalam dunia medsos itu dunia milik dia. Udahlah, gue bisa ngomong apa aja. Tapi ini yang hati-hati terjadi, justru dirinya terkena undang-undang ini. Dan ini ada hukuman sanksi penjaranya ataupun membayar ganti rugi. Tanpa kita sadari sebenarnya di dalam banyak hal kita bisa terjadi cyberbully ya. Kita punya grup line, teman-teman dekat. Biasanya ada deh satu orang yang jadi korban. Korban bully kita gitu ya. Kita namanya, ya ini lucu-lucuan kok gitu ya. Tapi makanya hati-hati, saya harus berkata selalu hati-hati. Waktu kita berkata lucu-lucuan, apakah benar lucu? Jangan-jangan buat kamu lucu, buat orang lain sekali lagi nggak lucu. Jadi hati-hati dengan ini ya, bullying ini. Stop bullying, saya pikir inilah yang terbaik. Mari bangun keakraban yang tidak usah membuli, ya. Keakraban yang wajar gitu ya. Tentu ada masa muda kita senang memberikan nama julukan sama teman kita dan segala macam. Tapi kalau itu ternyata adalah bentuk penghinaan kita, yang kita bungkus dengan kata-kata manis supaya terlihat terdengar manis, sebenarnya itu pun menyakitkan ya. Nah, ini sedikit bagian terakhir sebagai refleksi mungkin ya. 3 hal yang paling sering ditanya seputar risak atau bullying, atau sekarang lebih umum dipakai kata rundung ya. Ada yang nanya, sebenarnya dari umur berapa sih orang mulai melakukan itu ya? Dari usia berapa sih anak berpotensi bisa membuli temannya? Walaupun jarang terjadi katanya, perilaku agresif sebenarnya dapat terlihat sejak usia prasekolah. Bahkan sebelum sekolah ya. Ketika anak secara agresif menunjukkan perilaku untuk mendapatkan apa yang ia inginkan secara berulang, maka ini dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari risak atau bullying. Pernah lihat anak kecil yang lagi main sama temannya dan kemudian semua mainan temannya dia mau ambil, dia mau kuasai. Nah, sebenarnya kalau tidak dididik dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, itu sudah ciri-ciri di mana kalau besarnya itu gampang sekali merundung, gampang sekali membuli, apalagi kalau dia punya ditambah badannya besar, punya kekuatan yang lebih, mungkin itu akan jadi sesuatu yang dia manfaatkan untuk merundung temannya. Ya. Lalu yang kedua, apa yang harus diajarkan pada anak agar ia mampu membela dirinya saat dirundung? Nah, ini saya pikir juga penting ya. Buat kalian korban-korban bully, ayo stand up juga ya for yourself. Maksudnya bukannya melawan dalam arti melawan, tetapi bukan berarti kamu harus diam saja, ya. Makanya ditulis di sini membela diri bukan berarti harus berkelahi. Membela diri dan berani bicara bukan berarti menantang lawan. Anak perlu diajarkan beberapa cara efektif menghadapi bully. Kenapa? Karena dunia ini terus ngebully, ya. Misalnya, tinggalkan, jauhi pelaku. Kalau kalian memang tidak siap, cyberbully itu terjadi ya. Kalau kalian nggak siap, maka matikan kolom komentarmu. Sehingga nggak usah lihat ada yang mengkomen di situ. Itu kan paling gampang. Kalau ada yang ngebully kamu, ya udah tinggalin. Jangan dekat dengan orang itu, jauhi pelaku. Dan tidak usah menunjukkan reaksi berlebihan dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Jadi jangan juga kayak emosional banget, marah atau apa gitu ya. Tapi bersikaplah tegas. Jadi kayak ada satu teman yang dulu waktu Kak Alex juga masih kecil gitu ya. Mungkin zaman kami tuh nggak terlalu kuat orang berkatakan ini bully atau tidak. Tapi saya ingat banget tuh, dia bilang begini.
maaf ya, nggak lucu bercandaannya. Wah. Dan waktu dia ngomong tegas begitu, kita sadar gitu ya, teman-temannya jadi sadar. Oh, yang kita anggap biasa, buat dia nggak suka. Nah, jadi kita mesti punya kepekaannya. Strategi ini perlu dilatih agar anak terbiasa menghadapinya, karena ini dunia yang akan banyak membuli kita. Saya pikir kalian juga mesti siap ya. Jangan jadi orang-orang yang kemudian tidak punya ketegasan, tidak punya prinsip, dan mari stand up untuk kebenaran tentunya ya. Lalu apakah merisak bullying hanya terjadi di sekolah? Nah, ini saya udah bilang tadi ya, tidak selamanya hanya di sekolah. Bisa terjadi di mana saja, termasuk dengan saudaramu di rumah. Coba periksa lagi habis ini ya. Jangan-jangan kamu terlalu membuli adikmu, mungkin kakakmu, bahkan teman baru yang ketemu di taman, di mall, tempat bermain umum. Itu mudah sekali kita menjadi orang yang merasa diri superior. Bullying juga dapat terjadi melalui internet, penggunaan gadget ya, termasuk dengan pemasangan gambar dan status media sosial yang tidak pantas. Di balik ini semua sebenarnya apa sih yang bisa kita renungkan, teman-teman ya? Kalex ingin mengajak kita lihat beberapa nilai Kristiani, bahwa sebenarnya ini adalah kebutuhan kita akan sahabat, akan relasi. Kenapa kita mengalami ini? Manusia itu makhluk sosial. Itu kalimat Alkitab, bukan kalimat sosiologi. Allah berkata di Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita butuh orang lain. Nah, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, relasi ini pun, persahabatan pun terkontaminasi dengan dosa. Padahal Alkitab punya konsep persahabatan yang indah sekali. Amsal 17 ayat 17 misalnya ya, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi sahabat di dalam kesukaran. Bagi saya menarik kalimat setiap waktu, berarti dalam suka, dalam duka. A friend loves at all times. Ada kasih di situ. Jadi persahabatan yang indah ketika kita bisa jadi sahabat bukan saja di kala suka, tapi juga di kala duka, dan itulah yang menguji persahabatan. Jadi bukannya saling merundung, saling membuli, tapi jadi sahabat yang mengasihi. Ayat yang lain, Amsal 27, ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, salah satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris menggunakan istilah as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Dalam terjemahan Indonesia cuma dikatakan manusia menajamkan sesamanya. Tetapi salah satu terjemahan justru menggunakan sahabat menajamkan sahabatnya. Jadi kalau tadi Amsal 17 bicara asih, saling mengasihi, Amsal 27 bicara asah, saling mengasah. Wah, asih dan asah. Ya itulah manusia. Karena kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Sayangnya yang tadi Kak Alex bilang dosa sudah merusak relasi kita. Dan ingat baik-baik, di dalam Yesus kita diperdamaikan menjadi satu tubuh Kristus. Dan teman-teman dan saya bisa mengerti persahabatan. Kalau dunia tidak kenal apa itu persahabatan yang sejati, ingat kita orang percaya punya teladan sahabat yang sejati. Siapa dia? Yesus. Yesus yang mengatakan, engkau sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, Yohanes 15, tapi aku menyebut kamu sahabat. Jesus is our true friend. Teman-teman, kamu bisa jadi sahabat yang baik ketika kamu meniru Yesus. Sahabat yang baik, kata Yesus, yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bukan memikirkan dirinya, bukan memikirkan kesenangan dirinya saja, tapi benar-benar memberi bagi sahabatnya. Sehingga nasihat-nasihat seperti ini perlu kita ingat ya. 1 Korintus mengingatkan kita, 1 Korintus 15 ayat 33. Ingatlah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Janganlah kamu sesat. Bad company corrupts good character. Kadang-kadang Kak Alex pikir, ayolah jadi anak Tuhan yang bisa membawa pengaruh. Kenapa kita yang malah ikut orang lain? Do not just be a trend follower, but be a trendsetter. You need to set what is a good friend should be. Jangan cuman ikut orang, tapi mari kita membawa orang lain ikut kita. Kenapa kamu harus aku ikuti? Bilang, saya punya teladan. Ada Yesus yang a good friend. Dan saya mau belajar jadi good friend. Jadi, jangan pilih jalan yang sesat. Jangan pilih pergaulan yang buruk. Hati-hati dengan mulut kita. Saya tutup dengan ayat ini ya. Karena sebenarnya mulut ini powerful, teman-teman. Hati-hati sama mulut. Ada yang bilang begini, sebenarnya kalau orang berantem katanya ya, kalau pakai tenaga, kekuatan berantem, berkelahi, ditonjok, ya pasti sakit juga ya. Tapi dia mengatakan, ditonjok itu ya sesudah 2 minggu, sakitnya hilang, bekasnya juga hilang. Tapi begitu kita mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, itu nggak bisa di-tip X. Itu nggak bisa dihapus. Sekali kita udah dengar, itu mungkin melukai hati kita. Nah, hati-hati mulutmu. Jangan sampai dengan perkataan yang tidak tepat, perkataan yang merendahkan orang lain, perkataan yang membuli orang lain. Kita melukai dia itu seumur hidup. Karena itu Alkitab mengingatkan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita tidak hidup seperti dunia. Ya, itu tema buku yang kita pakai. Be different. Persahabatan kita beda. Saya senang dengan prinsip hidupnya ikan ya. Teman-teman, ikan itu katanya selama hidup, dia selalu akan berenang melawan arus. Wah, ini menarik. Jadi hanya ikan mati yang ikut arus. Saya menantang adik-adikku, setelah dengar firman, mengerti semua ini, do you want to live a different life? Saya nggak mau ikut orang lagi bully-bully teman. Saya mau jadi orang yang bersahabat dengan tulus, yang menguatkan dia, yang peduli dengan dia. Dan kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Kalau ada orang-orang yang kau ingat, melalui perkataanmu, melalui sikapmu, kau telah membuli dia, mari belajar minta maaf sama dia. Atau mungkin kamu dibuli teman, mari belajar memberikan pengampunan. Minta Tuhan bukakan mata dia, supaya dia sadar. Tapi bagianmu adalah ampuni dia. Dan kiranya waktu kita belajar mengampuni, kita belajar meminta maaf, kiranya terjadi rekonsiliasi. Saya pikir itulah persahabatan yang indah, yang Tuhan mau. Alangkah indahnya kalau dunia ini dipenuhi oleh sahabat-sahabat yang sejati. Yang berbeda dengan dunia, sahabat yang benar-benar memberi dirinya bagi sahabatnya, dalam suka dan dalam duka. Amin. Dia nggak dapat itu di orang lain. Gitu. Itu juga dulu saya gitu waktu sekolah, jadi panggil dewa mabok. Karena saya badannya kecil, terus kalau jalan kayak melayang-melayang gitu kan, orang mabok gitu kan. Tapi ya saya mah ini aja, santai aja, nggak apa-apa. Itu kan termasuk kalau orang yang baper kan kayak jadi nggak suka kan dikata-katain gitulah. Cuman mas saya ketawa aja, terus ya karena nilai-nilai saya bagus, kalau ulangan bagus ya mereka dekat-dekat aja kalau untuk hal-hal itu. Tapi kalau untuk yang ngaco-ngaconya, ngabur-ngabur gitu ya mereka tahu nggak ngajak saya. Nggak ngajak ya. Gitu. Jadi itu aja, Res, santai aja, Res, nggak apa-apa. Nanti balik lagi kok, asal kita punya kualitas benar kebalik. Iya. Mungkin ada lagi yang lainnya?
Ayo. Terus saya juga keinget itu lagunya si Tulus yang gajah itu. Mungkin teman-teman kan pada tahu tuh. Ya waktu kecil mereka menertawakan memanggilku gajah itu kan. Iya. Ya itu kan maksudnya sesuatu mungkin yang waktu kecil dia dibully juga, tapi dia ambil sesuatu yang positif dari bulian itu, dia bikin lagunya malah jadi enak juga didengerinya, dan kata-katanya ternyata pengalaman dia gitu. Nah mungkin kalian yang merasa pernah nggak nyaman dibully bisa menciptakan suatu karya jadi yang hebat kan, kenapa enggak? Iya. Yang positif aja pokoknya. Kalau kita mengalami sesuatu kita pandang aja dari itu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau sharing pengalamannya dibully atau membuli? Saya membuli juga pernah waktu kelas 2 SD. Pernah dibully, tidak pernah membuli. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Gwen. Ada yang lain? Kasin, yang udah senyum-senyum nih kayaknya nih membuli kayaknya dia. Oh enggak, ada dibully ya. Jadi adik-adik mungkin bully itu udah dari zaman dulu ya, dari zaman SMP tuh. Kak Cindy ini karena badannya pendek ya, jadi ada teman sekelas yang selalu panggil gini, dia badannya tinggi ya, namanya Ali, inget sampai sekarang. Hai Shorty, selalu dipanggil Shorty gitu loh Kak Cin. Terus sambil tangannya tuh pegang kepala, dalam hati yang pernah megang kepala saya cuma orang tua saya, mama dan papa saya, kenapa dia pegang kepala saya gitu. Tapi saat itu mungkin belum terlalu ini ya bullying ya, dan Kak Cin tuh pikirnya gini, wes cuma gitu aja, gak terlalu dimasukin hati gitu. Tapi Kak Cin nunjukin sama dia kalau Kak Cin tuh bisa jadi anggota klub basketnya di SMP gitu, salah satu tim perempuannya gitu, dan jadi point guard gitu. Jadi ya itu tadi dibilang sama Kak Alex ya, Bapak Alex ya, bahwa kalau kita punya kualitas, kita punya kemampuan, mau dikatain apa, yang penting kita tunjukkan, ya nggak apa-apa lah badan pendek, tapi kita bisa ada suatu prestasi gitu ya. Toh setiap kita diciptakan nggak sama gitu, ada yang pendek, ada yang tinggi gitu ya, unik. Nah, dan satu lagi yang mau Kak Cin bilang ke adik-adik, yang penting kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan gitu ya. Mau yang keriting, mau yang lurus, mau yang apa rambutnya, mau yang kulitnya sawo matang, putih atau gimana, semua Tuhan punya maksud ciptain kita seperti itu. Jadi jangan kecil hati kalau ada yang ngomong gitu, kalau misalnya emang kita pendek, ya udah so what gitu loh, kalau kita pendek emang kenapa gitu ya. Oke, jadi terus pandangan positif aja, mengingat kita berharga di mata Tuhan. Itu aja sih Kak Win. Pengalaman waktu zaman SMP. Jadi dari zaman dulu udah ada tuh ya adik-adik ya, bullying ya, tenang aja. Ya kadang kan dipanggil nama orang tua itu kan juga Iya. ada yang baper banget, ada yang ya biasa lah, sampai sekarang ketemu masih manggilnya nama bapaknya. Ya ketawa aja gitu, cuman buat beberapa orang itu sesuatu yang gak nyaman ya, kalau gitu jangan gitu. Kak Jun di belakang senyum-senyum. Kak Jun membuli atau dibully? Boleh sharing dong Kak Jun? Atau di tengah-tengah Kak Jun? Atau di tengah-tengah yang mendamaikan? Damai nih Kak. Pengalaman dibully kayaknya juga nggak terlalu ada ya, puji Tuhannya sih nggak terlalu ada gitu. Membuli juga enggak, tapi menyaksikan temen di antara temen saling membuli, nah itu ada. Nah jadi memang kadang-kadang dalam situasi seperti itu mungkin saya juga menyesal gitu, harusnya sebagai anak Tuhan kan kita jangan diem aja ya gitu, menyaksikan ada proses bully membuli, dan kalau kita bisa berbuat sesuatu, setidaknya misalnya mengingatkan teman yang membuli, kenapa kita nggak lakukan. Nah saya tuh dulu cenderung cari aman, udah deh pokoknya aku nggak dibully, ya udah deh gitu, aku diem aja, nanti kalau aku nasehatin aku jadi dibully juga gitu kan. Nah itu kadang-kadang ada pengalaman waktu SMP rasanya. Waktu SMA kayaknya udah agak dewasa ya orangnya, jadi
cita-cita masing-masing gitu ya. Jadi nggak terlalu, itu kayaknya waktu SD kelas 5 ke atas sampai SMP. Nah itu ada, jadi saya menyaksikan kadang ya itu kekurangan saya itu, harusnya minimal kalau saya takut diingetin, oh ya lapor ke guru misalnya gitu ya. Kalau kita takut nih nama kita ketahuan ini, ya udah kita lapor ke guru, at least kita do something lah. Itu nggak boleh kita biarkan juga ya kalau sebagai anak Tuhan. Nah saya dapat ini pelajaran baru sore ini dari Kak Alex. Kalau dapatnya dulu mungkin saya bisa lebih proaktif tuh Kak Alex. Iya. Terima kasih firmannya. Mau nambahin aja sih teman-teman, tadi pas Kak Alex sharing, memang saya nggak tahu ya, kalau dari pengalaman yang saya lihat dari cerita anak saya nih Kelvin, memang makin kesini nih, apalagi gadget ini ya gitu, teknologi, media sosial tuh membuat anak-anak itu cenderung punya dunia sendiri, tetapi terkoneksinya itu lebih luas sebenarnya gitu, tapi koneksinya di virtual. Nah akhirnya proses tadi manusia mengasah sesamanya itu kayaknya jadi kurang ya gitu. Terbatasnya itu karena apa? Kita mau mencari sahabat yang berjalan dalam kebenaran. Kalau saya lihat tuh makin-makin hari kebelakangan ini memang makin terbatas. Ya, kita makin terbatas. Saya ya ini teman-teman yang ikut sore ini bisa dibilang populasinya berapa persen sih dari semua remaja yang ada di Maleo ya. Jadi teman-teman yang sore ini hadir kan berarti teman-teman merasa ada kebutuhan mendengar firman Tuhan, pengen bertumbuh. Nah tetapi di luar itu kan ya nggak tahu alasannya nggak ikut, apakah memang ada hal lain yang penting atau memang nggak peduli. Nggak peduli lah, ngapain sih firman Tuhan ya hari ini gitu, belajar firman Tuhan. Nah artinya apa teman-teman? Populasi orang-orang yang bisa kita jadikan the real sahabat, yang tadi ya pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan baik. Teman-teman udah baik nih, tapi bergaul dengan yang buruk kan jadi bisa membuat buruk. Nah tadi puji Tuhan Reva bisa tetap punya prinsip ya, tapi konsekuensinya ditinggal atau dijauhin. Nah tapi ya memang teman-teman harus tetap percaya, meskipun jumlah teman yang bisa jadi sahabat itu jadi terbatas, tapi selama teman-teman bersahabat erat dengan Tuhan Yesus, maka kasih dari Tuhan Yesus itu tidak pernah terbatas. Ya, sekalipun kita nggak punya satu orang sahabat pun, karena kita mau hidup dalam kebenaran, ada Tuhan Yesus yang jadi sahabat kita. Jadi jangan menjual kebenaran untuk dapat teman. Nah itu teman-teman coba berusaha untuk pegang terus gitu, pegang kebenaran Tuhan. Dan kalau karena kebenaran ini akhirnya kita dijauhin teman, ya udah nggak apa-apa, itu konsekuensinya gitu ya. Sambil belajar berhikmat, minta hikmat sama Tuhan, bagaimana nih Tuhan aku akan menjalani. Pada akhirnya sih Tante percaya Tuhan akan mempertemukan teman-teman itu dengan teman-teman yang memang membangun untuk bertumbuh. Kalau teman-teman tetap setia sama Tuhan, tetap tunduk sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu membiarkan teman-teman sendirian. Dia akan pertemukan dengan teman-teman lain yang bisa saling membangun, saling membantu, dan membawa ke pertumbuhan teman-teman sendiri. Yaitu doa kita ya buat teman-teman remaja semuanya. Itu aja Tante Kak Winnie. Makasih Kak Alex firmannya. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain yang mau sharing supaya memperkaya kita juga, pengalaman dari teman-teman semua gimana kalau membuli atau dibully, nggak apa-apa. Kia nih, mana Kia, suaranya Kia? Iya Tan. Ada mau di-sharingin nggak? Tante, saya izin ke Tante dulu ya Tante. Oh ya. Sejauh ini belum ada sih Tan. Ada, aman-aman aja ya dari persahabatan dengan teman-teman. Iya Tan. Oke deh. Gak ada lagi yang lain yang mau ditanyakan juga? Di chat juga boleh kalau mau lewat chat, kalau malu bertanya secara langsung. Oke,
Kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri. Kak Cindy bisa. Oh, si kuenya lagi ke toilet ya? Iya. Ya udah kita tunggu liturgosnya ke toilet dulu. Mungkin Sally ada mau yang di-sharingin, Sel? Gimana, Sel? Biasanya kalau cewek-cewek itu sosmed tuh. Aku kalau di sosmed cuma ngeliatin komen aja sih. Aku diam, refleksiin diri sendiri, terus tahan emosi aku aja. Karena kan sosmed itu masih luas. Aha. Jadi takutnya kalau aku balas lagi, nanti aku kena balas lagi. Jadi aku ngehindarin itu. Betul. Nah, kalau lihat komen-komen itu memang bikin kesel ya kalau di ya. Jadi nggak usah baca, nggak usah aktif kalian. Si Gwen udah balik. Gwen?